dan setan. Makhluk-makhluk terlaknat ini selalu menggoda manusia. Lalu apa yang membedakan mereka? Dan bagaimana hukumnya kita bekerja sama dan minta bantuan bangsa jin? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7. Hasanah Ensiklopedia Islam Dunia pagi ini kembali hadir untuk mengulas tentang jin dan berbagai tipu dayanya. Jin adalah makhluk halus yang tidak bisa dilihat secara kasat mata. Jin menjadi sosok yang bentuknya misterius, namun berbagai budaya menampilkan jin dengan ragam bentuknya yang khas. Di barat dikenal Dracula atau vampir, kisah makhluk penghisap darah manusia berubah menjadi kisah drama. Bagaimana jadinya jika seorang vampir menikahi seorang gadis, kemudian memiliki seorang anak? Ini hanya sebuah cerita film. Di Indonesia, kisah para pemburu hantu pun laris manis. Nah, bagaimana sesungguhnya jin dalam pandangan Islam? Kenapa banyak manusia yang tersesat oleh bangsa jin? Ini dijadikan tempat berlindung dan meminta kekuatan hingga menjerumuskan manusia kepada perbuatan syirik. Bismillahirrahmanirrahim. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na Qur'anan ajaba. Katakanlah, hai Muhammad, telah diwahyukan kepadamu bahwa telah mendengarkan sekumpulan jin akan Al-Quran, lalu mereka berkata, sesungguhnya kami telah mendengarkan Al-Quran yang menakjubkan, yang memberi petunjuk kepada jalan yang benar, lalu kami beriman kepadanya, dan kami sekali-kali tidak akan mempersekutukan seseorang pun dengan Tuhan kami. Dikisahkan sekumpulan bangsa jin tengah mencuri kabar rahasia dari langit, tapi tiba-tiba api menyambar mereka hingga membuat mereka terkejut. Kemudian bangsa jin kembali kepada kaumnya. Apa yang terjadi denganmu? Tanya pemimpin bangsa jin ini. Sebuah rintangan telah ditempatkan di antara kami dan kabar dari langit. Api yang menyala dilemparkan kepada kami. Jelas sekumpulan jin. Kalau begitu pasti ada sesuatu yang baru terjadi. Pergilah ke arah timur dan ke arah barat. Apa yang telah ditempatkan sebagai rintangan antara kalian dan kabar dari langit? Suruh sang kepala jin. Kemudian bangsa jin ini pergi menuju Tihama dan melihat Rasulullah SAW tengah menjalankan sholat fajar bersama para sahabatnya. Demi Allah, inilah rintangan yang telah menghalangi kita dari kabar langit, ujar sang jin. Saat itu Rasulullah tengah membaca surat Ar-Rahman. Dan ketika Rasulullah membaca ayat yang berbunyi, maka nikmat Tuhan kamu manakah yang kamu dustakan? Ketika ayat itu dibacakan, para jin itu langsung menjawabnya, wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami tidak mendustakan nikmat-Mu sedikit pun. Segala puji hanya bagi-Mu yang telah memberikan nikmat lahir dan batin kepada kami. Ketundukan jin pada Allah dan Rasul-Nya diabadikan dalam surat Jin. Telah diwahyukan kepadaku sekumpulan jin mendengarkan Al-Quran, lalu mereka berkata, sesungguhnya kami telah mendengarkan Al-Quran yang menakjubkan, yang memberi petunjuk kepada jalan yang benar. Karena itu, kami mempercayainya, dan kami tidak akan mempersekutukan Allah dengan siapapun juga. Selain dalam surat Jin, peristiwa ini diabadikan juga dalam surat Al-Ahqaf. وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَى قَوْمِهِم مُنذِرِينَ. Para jin itu berkata kepada salah satu temannya, diamlah, perhatikanlah bacaannya. Sesudah itu mereka kembali kepada kaumnya untuk mengingatkan mereka pada jalan yang benar. Menurut sebagian riwayat, segerombolan jin berjumlah 7 jin, tapi ada yang berpendapat lain, mereka berjumlah 9 jin. Gerombolan jin ini sedang mengadakan perjalanan terhenti karena takjub, lalu mendengarkan bacaan Rasulullah dalam sholatnya.
Setelah mendengar surat Ar-Rahman inilah, bangsa ini menyatakan berbaiat kepada Rasulullah. Rombongan jin dipimpin oleh jin bernama Wirdan yang berasal dari Nasibain, daerah yang terletak di perbatasan antara negara Irak dan Suriah. Peristiwa itu terjadi di tempat yang terletak di Kampung Ma'la, tak jauh dari perkuburan kaum muslim di kota Mekah. Di tempat ini kemudian didirikan masjid yang menjadi monumen terpenting dialog antara Rasulullah dan para jin. Menurut sejumlah ulama, tidak ada jin yang diutus menjadi nabi dan rasul. Oleh karena itu, nabi dan rasul berasal dari golongan manusia dan berkewajiban menyampaikan dakwahnya tidak hanya kepada manusia, juga bangsa jin. Dalam surat Al-Ahqaf dijelaskan secara terperinci bahwa jin itu ada yang beriman dan membenarkan Al-Quran. Mereka tidak mau taklid buta, apalagi berkaitan dengan yang sudah jelas salahnya dan kebatilan yang nyata. Mereka golongan jin berkata, "Kami beriman kepada Allah dan mengakui kesalahan kami dalam menisbatkan Allah kepada yang tidak lain baginya. Karena kami semua yakin bahwa mustahil ada satu dari manusia dan jin yang berkata dusta atas nama Allah." Imam Ibnu Katsir berkata, ayat ini sebagai penegas bahwa sekelompok jin juga sama dengan manusia. Mereka ada yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka juga ada yang kafir kepada Allah dan Rasul-Nya. Bangsa jin yang termasuk golongan kafir berusaha merasuki manusia agar terjerumus kepada jalan kesesatan. Inilah yang terjadi saat manusia mengalami kesurupan. Kesurupan atau kerasukan yang kita kenal adalah kondisi saat raga seorang manusia dikuasai oleh sesosok makhluk metafisik. Seorang yang sedang kesurupan menjadi tidak sadar diri dengan tindakan yang mereka lakukan. Biasanya orang yang sedang mengalami kesurupan bersikap aneh seperti meniru sesosok makhluk, entah itu hewan atau lainnya. Terkadang pula tampak meniru perilaku binatang seperti harimau ataupun ular. Masuknya makhluk halus ke dalam tubuh manusia bisa dikatakan sebagai salah satu godaan setan. Melalui jin, setan menyerang iman seorang muslim yang sedang goyah. Menurut Ibnu Taimiyah, gangguan jin atau setan terhadap manusia terjadi pada celah emosi seperti syahwat, hawa nafsu, mabuk cinta, amarah, dan rasa takut. Bahkan dalam sebuah hadis disebutkan, setan dapat berjalan pada tubuh manusia melalui aliran darah. Sebagian besar gangguan jin itu disebabkan kebencian atau pembalasan dari pihak jin setelah disakiti oleh manusia. Tapi ada kalanya golongan mereka memang ingin mengganggu manusia. Gangguan jin terhadap manusia tidak hanya berupa kesurupan saja. Ada beberapa kriteria jenis gangguan yang disebabkan oleh jin. Misalnya, jin masuk ke dalam alam tidur kita berupa mimpi buruk. Ada pula gangguan berkepanjangan, seperti orang yang terkena ilmu santet atau guna-guna. Oleh karena itulah, kita harus selalu mengawali segala aktivitas dengan berdoa memohon perlindungan kepada Sang Penguasa Jagat Raya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua gangguan jin ini bisa disembuhkan dengan melakukan ruqyah atau pembacaan doa-doa seperti yang disyariatkan dalam Islam. Pada dasarnya manusia tidak bisa diganggu oleh jin kecuali dalam kondisi sangat marah, sangat takut, ataupun sedang dalam keadaan bernafsu syahwat. Dalam keadaan lalai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka jin pun akan selalu mengganggu kita. Namun gangguan jin dan setan bisa mengendap secara halus pada benda-benda yang dikeramatkan oleh manusia. Sehingga manusia tersesat akidahnya menjadikan jin dan benda-benda keramat itu sebagai pelindungnya. Inilah godaan yang harus diwaspadai karena akan menjurus pada perbuatan syirik. Secara bahasa, jin adalah makhluk yang tidak tampak, yang kriterianya banyak tercantum di dalam Al-Quran. Jin adalah makhluk yang tercipta dari kobaran api dan berbeda dengan manusia yang diciptakan dari tanah, seperti yang dijelaskan dalam surah Ar-Rahman ayat 15. Jin juga mempunyai ilmu, daya pemahaman, dan kemampuan untuk menentukan yang hak dan yang batil, sebagaimana manusia. Jin dibebani kewajiban untuk beribadah kepada Allah. Karena itulah, di antara mereka ada yang beriman, ada juga yang kafir. Sebagaimana manusia, bangsa jin juga mengalami kematian dan akan dibangkitkan pada hari akhir untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatannya. Bangsa jin dahulu dianugerahi kekuatan untuk menembus langit dan mencuri berita dan rahasia langit, namun saat ini tak ada lagi yang melakukannya. Karena setiap mendekati langit, Allah sudah mempersiapkan panah api untuk membakarnya. Seperti dijelaskan dalam surat Jin ayat 9.
وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَّصَدًا. Manusia sesungguhnya lebih mulia dan lebih unggul dibanding bangsa jin. Saat Adam diciptakan, Allah memerintahkan iblis yang merupakan nenek moyang bangsa jin untuk bersujud pada Adam. Selain itu, seluruh nabi Allah diangkat dari kalangan manusia, sedangkan jin hanya beriman dan mengikuti Rasulullah SAW yang berasal dari golongan manusia. Manusia dan jin memiliki alam yang berbeda. Berdasarkan keterangan dari Rasulullah SAW, Allah menciptakan jin dalam 5 spesies. Antara lain seperti angin dan udara tidak bisa diraba. Karena itulah antara manusia dan jin tidak bisa saling berinteraksi, kecuali para nabi dan rasul dengan seizin Allah. Allah berfirman, Alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِن رَّسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا. Nabi Sulaiman alaihissalam adalah seorang nabi yang dianugerahi Allah kekuasaan untuk menaklukkan bangsa jin. Dalam surat Saba ayat 12, Allah berfirman, "Dan kami tundukkan angin bagi Sulaiman yang perjalanannya pada waktu petan sama dengan perjalanan sebulan, dan kami alirkan cairan tembaga baginya. Dan sebagian daripada jin ada yang bekerja di hadapannya dengan izin Tuhannya." Bangsa jin ini tunduk kepada perintah Nabi Sulaiman. Jika ada yang membangkang, Allah sudah mempersiapkan para malaikat untuk menghukumnya. Saat membangun Baitul Maqdis, Nabi Sulaiman mendapat kabar dari burung hudhud tentang seorang ratu negeri Saba, Ratu Balqis, yang menyembah dewa matahari. Nabi Sulaiman akhirnya mengirimkan burung hudhud membawa surat yang berisi ajakan untuk menyembah Allah. Al-Quran menuturkan kisah ini saat Ratu Balqis datang menemui Raja Sulaiman. Dengan mukjizat Allah, Nabi Sulaiman dibantu para jin berhasil memindahkan singgasana ratu hanya dalam sekejap ke istana Sulaiman. Ratu Balqis makin terpesona dengan keindahan istana Sulaiman yang lantainya seperti terbuat dari kaca. Hingga sang ratu pun tunduk dan berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah berbuat zalim terhadap diriku, dan aku berserah diri bersama Sulaiman kepada Allah, Tuhan semesta alam." Anugerah untuk menaklukkan bangsa jin juga dimiliki Nabi Muhammad SAW. Suatu saat Rasulullah hendak mengikat jin yang mengganggu para sahabat yang sedang sholat. Namun Rasulullah mengurungkan niatnya karena teringat dengan doa permohonan Nabi Sulaiman kepada Allah untuk tidak diberikan anugerah kekuasaan seperti dirinya kepada orang-orang sesudah beliau. Jika saat ini ada orang yang mengaku memiliki jin dan berhasil menaklukkannya, maka dia telah berdusta. Karena sesungguhnya bangsa jin tengah memperdayanya. Oleh karena itu, sebagian ulama mengharamkan untuk bekerja sama dengan jin, apalagi meminta pertolongannya walaupun untuk kebaikan. Misalnya untuk konsultasi pengobatan. Haramnya kerjasama dengan jin antara lain berdasarkan dalil dari Al-Quran. وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. Ayat ini mempertegas jin tidak akan memberi manfaat apapun kepada manusia kecuali dosa dan kesalahan. Namun ada sebagian ulama seperti Ibnu Taimiyah dalam Majmu' al-Fatawa menganggap bekerja sama dengan jin hukum awalnya adalah mubah atau dibolehkan, kecuali untuk tujuan yang dilarang seperti membunuh atau perbuatan syirik. Dalam sebuah riwayat dikisahkan Umar bin Khattab yang saat itu sudah menjadi Amirul Mukminin datang terlambat dalam sebuah perjalanan. Abu Musa dan para sahabat lainnya merasa khawatir. Lalu ada seorang sahabat berkata, "Di penduduk negeri ini ada seorang wanita yang memiliki teman dari bangsa jin. Bagaimana jika meminta bantuan wanita itu untuk mengutus jinnya mencari kabar Umar?"
Jin, teman seorang wanita itu, akhirnya melacak keberadaan Umar bin Khattab, kemudian mengabarkan bahwa Amirul Mukminin masih di perjalanan dan tidak ada sesuatu yang terjadi padanya. Namun Rasulullah tidak pernah mencontohkan untuk bekerja sama, apalagi meminta bantuan jin. Jin sebagaimana manusia memiliki kewajiban yang sama untuk beribadah kepada Allah. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. Syekh Muhammad Mutawalli Asy'arawi, ulama Al-Azhar, menjelaskan bahwa jin yang baik tidak mungkin rela diperalat dan ditundukkan manusia, kecuali jin yang jahat. Jin adalah makhluk gaib yang tidak bisa terlihat oleh mata, sementara jin bisa melihat kita. Karena itulah, kita tidak bisa memastikan apakah jin itu termasuk golongan jin yang beriman atau jin kafir. Dalam surat Al-A'raf ayat 27, Allah mengingatkan kepada umat manusia agar tidak tertipu oleh godaan setan. Karena sesungguhnya setan itu pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما. Allah memberi fitrah kepada manusia untuk bergaul dengan sesama manusia untuk memperoleh ketentraman dan kedamaian. Allah tidak memerintahkan manusia untuk bergaul dengan makhluk gaib sekalipun malaikat. Dan para malaikat saat menunjukkan diri di hadapan Rasulullah untuk menyampaikan wahyu lebih banyak menjelma seperti wujud manusia. Karena itulah bekerja sama dengan jin, apalagi meminta bantuannya, lebih banyak mendatangkan mudarat daripada manfaatnya. Sesungguhnya para nabi sebelum Nabi Muhammad SAW diutus dengan membawa risalah kenabiannya kepada umatnya secara khusus. Sedangkan Nabi Muhammad diutus Allah untuk seluruh umat manusia. Allah Azza wa Jalla juga menjelaskan dalam Al-Quranul Karim, Nabi Muhammad diutus tidak saja untuk umat manusia, juga bangsa jin. Lalu apa yang membedakan antara jin, setan, dan iblis? Al-jinnu berasal dari kalimat janna syai'un yajunuhu yang bermakna satorohu, yang menutupi sesuatu. Segala sesuatu yang tertutup adalah tersembunyi. Maka dengan demikian, jin itu makhluk yang tersembunyi atau gaib. Kaum jin memiliki tempat tinggal yang berbeda-beda. Jin yang soleh bertempat tinggal di masjid, sedangkan jin yang jahat tempat tinggal mereka di kamar mandi dan tempat-tempat yang kotor. Lalu siapakah yang dimaksud dengan iblis? Para ulama tafsir berbeda pendapat. Pendapat pertama seperti yang diutarakan Hasan Al-Basri mengatakan bahwa iblis berasal dari jenis jin. Imam Al-Qurtubi berpendapat lain, iblis berasal dari kalangan malaikat. Mereka beralasan dengan firman Allah Ta'ala yang artinya, dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis. Ia enggan dan takabur dan ia termasuk golongan orang-orang kafir. Pendapat ini sangat lemah karena yang dimaksud dengan ayat di atas adalah iblis dari golongan jin. Adapun jin bukanlah malaikat, sedangkan pendapat yang kuat adalah pendapatnya Hasan Al-Basri yang mengatakan bahwa iblis berasal dari golongan jin. Lalu apa hubungan antara jin dan setan? Setan atau syaiton dalam bahasa Arab diambil dari kata satona yang berarti jauh. Ibnu Jarir dan Ibnu Katsir berkata, syaiton artinya yang jauh dari kebenaran atau rahmat Allah Subhanahu wa taala. Menurut Ibnu Jarir, setan adalah setiap yang durhaka dari golongan jin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan demikianlah kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu musuh, yaitu setan-setan dari jenis manusia dan dari jenis jin. Sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan-perkataan yang indah-indah untuk menipu manusia. Tabiat setan suka menyesatkan manusia. Jadi jelaslah sekarang, setan bisa berwujud jin atau manusia. Dalam sebuah hadis dari Ibnu Mas'ud, suatu hari para sahabat berkumpul bersama Rasulullah
Tiba-tiba kami kehilangan beliau. Lalu kami cari-cari di lembah-lembah dan kampung-kampung. Kami lalu berkata, Rasulullah telah diculik dan disandera. Pada malam itu, tidur kami betul-betul tidak menyenangkan. Ketika pagi hari tiba, tampak Rasulullah sedang bergegas menuju kami dari arah sebuah gua yang berada di tengah padang pasir. Kemudian Rasulullah bersabda, "Malam tadi saya didatangi oleh utusan dari kelompok jin yang membawa saya pergi menemui kaumnya untuk mengajarkan Al-Quran. Lalu kami diajak oleh Rasulullah untuk melihat bekas-bekas tempat dan perapian mereka. Lalu mereka bertanya kepada Rasulullah tentang makanan jin. Rasulullah bersabda, makanan jin adalah setiap tulang yang masih ada sisa-sisa dagingnya yang berada di tangan kalian. Dan ketika memakannya tidak disebutkan nama Allah, serta semua kotoran binatang ternak." Rasulullah kemudian bersabda, "Oleh karena itu, janganlah kalian beristinja dengan batu, tulang, atau kotoran binatang, karena itu adalah makanan saudara kalian dari bangsa jin." Bangsa jin yang kafir menyukai tempat-tempat kotor seperti toilet, tempat sampah, dan kuburan, karena di sanalah mereka mendapat makanannya. Dalam hadis yang lain, Rasulullah menjelaskan jin akan ikut makan jika seseorang di antara manusia makan dengan tangan kirinya. Rasulullah juga bersabda, jin akan ikut makan bersama orang yang ketika makan tidak mengucapkan basmalah. Inilah tipu daya jin yang berwujud setan. Rasulullah bersabda, apabila salah seorang di antara kalian memasuki rumahnya dan menyebut nama Allah ketika masuk dan saat makan, maka setan akan berkata kepada sobat-sobatnya, "Kita tidak punya tempat tidur dan tidak bisa makan malam ini." Sedangkan apabila ia masuk dan tidak menyebut nama Allah ketika masuk, setan berkata, "Malam ini kita punya tempat tidur." Dan apabila tidak menyebut nama Allah ketika makan, setan berkata, "Kita bisa makan malam ini." Iblis, nenek moyang bangsa jin, ia pernah menghadap Rasulullah dan membuka sejumlah rahasia penting untuk menggoda umat manusia. Inilah beberapa rahasia iblis. Iblis berkata pada Rasulullah, "Jika seorang muslim pergi buang air besar serta tidak membaca doa pelindung setan, maka aku gosokkan najisnya sendiri ke badannya tanpa dia sadari." Iblis pun kembali berkata, "Jika umatmu hendak bersetubuh dengan istrinya, lalu membaca doa pelindung setan, maka larilah aku dari mereka. Jika tidak, aku akan bersetubuh dulu dengan istrinya dan bercampurlah benihku dengan benih istrinya. Jika menjadi anak, maka anak itu akan gemar kepada pekerjaan maksiat, malas kepada kebaikan." Ini semua karena kealpaan ibu bapaknya sendiri. Nauzubillah min zalik. Nah pemirsa, berbagai tipu daya setan harus kita waspadai. Mudah-mudahan episode tentang jin ini selain menambah hasanah pengetahuan kita, juga mempertebal keimanan kita. Insya Allah. Terima kasih atas perhatian Anda dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.